bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh. Cek 1, cek 1 2. Cek 1 2 1 2. Cek. Kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK Insan Kreatif Hadis Nizomeko, yang terhormat para wakasek, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta staf dan karyawan yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang sama-sama kami banggakan dan kami cintai, calon siswa-siswi SMK Insan Kreatif peserta MPLS Online tahun ajaran 2021-2022. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Hari ini MPLS Online hari pertama. Semoga berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Salawat ringkan salam semoga selalu tercurahkan ke baginda alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita menjadi umatnya hingga hari akhir nanti. Baik, bersama saya Imam Ghazali hari ini akan memandu acara MPLS Online tahun ajaran 2021-2022.
Adapun susunan acara pada hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka MPLS online hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan Ketua Panitia MPLS Online tahun ajaran 2021-2022. Kepada yang terhormat Bapak Agus Muslim SHI, kami persilahkan. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala ahli sidri wa wafa, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMK Insan Kreatif Bapak Haji Tubagus Nijo Biongkom, yang saya hormati para wakasek, para dewan guru dan juga staf, yang saya cintai dan saya banggakan para calon siswa-siswi SMK Insan Kreatif, di mana pada pagi ini kita mulai melaksanakan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu melalui daring ini. Tidak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan MPLS dikarenakan masa pandemi COVID-19 masih berlangsung. Terpaksa kegiatan MPLS ini kita lakukan secara daring. Untuk itu, kepada para peserta MPLS diharapkan seluruhnya untuk mengikuti kegiatan MPLS ini sebaik-baiknya supaya menjadikan kalian semua menjadi siswa-siswi SMK Insan Kreatif yang berbudi luhur dan berbudaya. Baik, saya akan melaporkan jumlah peserta MPLS pada tahun 2021-2022. di mana jumlah seluruh siswa yaitu 342 siswa, diantaranya TKRO sejumlah 97 siswa, teknik bisnis dan sepeda motor 80 siswa, teknik elektronika industri 67 siswa, teknik komputer dan jaringan 72 siswa, dan multimedia 26 siswa. Baik, untuk mengawali MPLS ini, maka dengan membaca bismillah kita buka MPLS tahun 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, pada seluruh peserta MPLS dimohon untuk mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya, dan ada beberapa kegiatan lainnya yang wajib kalian ikuti, diantaranya melalui IG, Zoom, dan YouTube. Itu ada lomba yang berhadiah jutaan rupiah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita.
Terima kasih atas sambutan pembuka yang disampaikan oleh Ketua Panitia MPLS Online tahun ajaran 2021-2022, yakni Bapak Agus Muslim SHI. Meningkat acara yang selanjutnya yakni sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan MPLS ini. Dan juga tak lupa pula salat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para dewan guru dan juga para staf, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan para calon siswa di SMK Insan Kreatif. Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama melaksanakan MPLS. Cuma kita dipertemukan dalam kondisi yang luar dari biasanya di masa pandemi ini. Kita diharuskan melakukan kegiatan dengan protap yang sudah ditetapkan oleh WHO dan juga oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti virtual MPLS di SMK Insan Kreatif. Kalian akan mengikuti kegiatan ini selama 3 hari. Mulai dari tanggal 27 hingga tanggal 29. Kalian akan diperkenalkan program-program yang ada di SMK Insan Kreatif. Bagaimana sarana prasarana yang bisa kalian nikmati nanti setelah masa pandemi ini. Tapi juga masa pandemi ada beberapa waktu kalian akan ada tatap muka secara bergantian. Para calon siswa yang berbahagia, SMK Insan Kreatif ini memiliki 5 kompetensi keahlian. Yaitu ada pertama elektro, kemudian ada TBSM untuk sepeda motor, kemudian ada TKR, kendaraan ringan, kemudian ada TKJ. TKJ itu ada 2, ada yang satu adalah program Aksio, dan kemudian satu lagi adalah multimedia. Kegiatan pembelajaran di SMK Insan Kreatif ini 6 hari. Nah, kalian selama pandemi ini akan mengikuti secara online. Nanti akan ada jadwal yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Wali kelas. Untuk online, kalian jangan sampai tertinggal, karena di tahun lalu tetap absensi itu tetap berjalan. Jadi saya mohon nanti apabila sudah ada KBM, kalian harus ikuti dengan sebaik-baiknya. Para calon siswa yang sangat bersemangat, pada hari ini tunjukkanlah jati diri kalian bahwa Insan Kreatif bukan pilihan yang salah untuk melanjutkan pendidikan. Kami memiliki kuantitas siswa yang banyak, tapi juga memiliki kualitas yang banyak pula. Dibuktikan dengan prestasi akademik dan non-akademik yang tiap tahun itu selalu juara di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Kelulusan kami memiliki lembaga sertifikat profesi yang diakui oleh BNSP. Maka dari itu sungguh-sungguhlah dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah ini. Tantangan dan rintangan akan kalian temui di kemudian hari, tetapi ingatlah bahwa cita-cita awal kalian ketika masuk SMK Insan Kreatif adalah sebuah pilihan terbaik. Jangan pernah merasa gagal ketika melakukan sebuah proses. Karena orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa dalam hidupnya. Kesuksesan akan bersama kalian semua jika kalian fokus pada cita-cita kalian. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Demikianlah sambutan dari saya, semoga bisa menjadi pembuka pintu hati nurani dan pikiran kalian. Jangan menyerah dengan keadaan sekarang ini, jadikanlah sebagai motivasi untuk hari depan. Terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan dan menjalankan acara ini. Mudah-mudahan acara ini tidak ada efek yang negatif. Mudah-mudahan acara ini juga berhasil dan selesai dengan baik sampai akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam
Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Kepala SMK Insan Kreatif, Bapak Haji Tubagus Nizami MKom. Untuk sambutan yang selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Waka Kurikulum kepada yang terhormat Bapak Nafis Kurtubi SAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMK Insan Kreatif Bapak Haji Tubagus Nizami MKom, yang saya hormati para Kaprog atau ketua jurusan, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru SMK Insan Kreatif, dan juga para staf SMK Insan Kreatif, terkhusus para calon siswa dan siswi SMK Insan Kreatif tahun pelajaran 2021-2022. Tentunya mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul ataupun menyaksikan MPLS online yang dilaksanakan atau selenggarakan oleh SMK Insan Kreatif. Mudah-mudahan tentunya kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga tentunya kepada umatnya, termasuk kita dalam sampai hari kiamat. Bapak Ibu Kepala SMK Kreatif dan juga para siswa dan siswi yang saya hormati dan banggakan, tentunya menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita pada saat ini masih dalam kondisi prihatin karena memang di negeri kita ini masih terkena wabah COVID-19 yang datanya cukup meningkat. Barangkali sarana MPLS online inilah yang menjadi acuan, mudah-mudahan kepada para siswa atau calon para siswa dan siswi SMK Kreatif dapat mengikuti dengan sebaiknya dan tidak mengurangi semangat. Ya, mudah-mudahan hasilnya pun tetap maksimal walaupun dengan kondisi seperti ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar normal seperti biasanya. Adik-adikku para siswa dan siswi yang sangat kita banggakan, tentunya selanjutnya selamat saya ucapkan kepada para siswa dan siswi bergabung di SMK Insan Kreatif, dan tadi telah sampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan bukan pilihan yang salah, merupakan pilihan yang tepat buat kalian. Dan mudah-mudahan tentunya kami para Dewan Guru sama dengan doa orang tua kalian, semoga kalian semua menjadi para siswa dan siswi yang bermanfaat, tentunya berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Selanjutnya perlu saya sampaikan, barangkali sedikit perkenalan, nama saya Bapak Nafis Kurtubi SAG, saya diberikan kepercayaan oleh Kepala Sekolah selaku Wakase Kurikulum. Bapak saya sendiri selaku kurikulum barangkali mengatur jadwal kegiatan KBM yang ada di SMK Insan Kreatif.
Selanjutnya saya akan sampaikan, barangkali tadi pun sudah sekelumit disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa SMK Insan Kreatif ini memiliki 2 rumpun. Yang pertama ada rumpun kelompok teknologi dan rekayasa, yang kedua ada kelompok teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk rumpun yang pertama, kelompok teknologi dan rekayasa ini terdiri dari 3 jurusan yang dimiliki oleh SMK Insan Kreatif. Yang pertama adalah teknik kendaraan ringan otomotif atau yang disingkat dengan TKRO. Yang kedua ada teknik dan bisnis sepeda motor yang disingkat dengan TBSM. Dan yang ketiga ada teknik elektronika industri atau TEI. Dan rumpun yang kedua, kelompok teknologi informasi dan komunikasi, ini ada 3 jurusan. Yang pertama teknik komputer dan jaringan atau yang disingkat dengan TKJ. Yang kedua ada multimedia atau MM, dan yang bermitra dengan industri yaitu ada Aksio. Namun memang pada kesempatan kali ini, tahun pelajaran 2021-2022, untuk minatnya masih berkurang untuk Aksio karena mungkin masih masa pandemi. Ya mudah-mudahan tentunya ketika pandemi ini berakhir, para siswa dan siswi pun ada yang ingin masuk ke kelas industri atau Aksio. Selanjutnya saya akan sampaikan, perlu para siswa dan siswi ingat bahwa kelulusan atau keberhasilan, kriteria naik dan tidak naiknya, lulus dan tidak lulusnya para siswa dan siswi di SMK Insan Kreatif ini meliputi kepada 3 komponen. Komponen yang pertama adalah ini harus tercapainya nilai teori dengan di atas KKM. Ya, yang kedua tercapainya atau ditempuhnya dengan baik nilai praktek. Yang ketiga adalah nilai sikap. Saya akan sampaikan satu persatu. Yang pertama teori. Teori ini adalah nilai-nilai yang didapat ketika kalian nanti barangkali awal masuk ini karena online, mengikuti daring dengan sebaik-baiknya tanpa ada yang terlewatkan. Ya, semua mapel diikuti. Baik normatif dan adaptif, ini wajib diikuti, dan usahakan nilai ini ditempuh paling kecil 75. Itulah KKM standar nilai SMK Insan Kreatif. Yang kedua, tercapainya nilai praktek. Nilai praktek ini adalah nilai-nilai ya yang sesuai dengan jurusan yang kalian ambil. Namun pada kondisi ini barangkali nanti dari ketua jurusan masing-masing akan dibuatkan jadwal. Ya, kamu bisa luring atau bertemu tatap muka dengan guru produktif, walaupun nanti dibatasi jumlahnya, ini nanti mohon diikuti sesuai dengan jadwal yang tertera, ya. Jangan diabaikan, ya. Di sini juga yang ketiga, tidak kalah penting selain nilai teori, nilai praktek, dan juga menjadi tolak ukur kami adalah nilai sikap atau akhlak. Untuk itu pada saat nanti mengikuti luring atau tatap muka, ya, dengan dibatasi jumlah siswa, kalian para siswa, calon para siswa dan siswi ataupun nanti telah resmi menjadi siswa dan siswi SMK Insan Kreatif, dimohonkan dengan penampilan rapi, rambutnya rapi, lalu mengenakan seragam yang memang seharusnya putih abu-abu, dan juga mengenakan sepatu warna hitam, ya, dilarang warna putih. Nah, itu barangkali nilai sikap, termasuk mengikuti dengan baik kegiatan online, itu pun menjadi sikap, penilaian sikap. Dan usahakan ketika jadwal pertama misalkan jam 8 sampai jam 10 kalian sudah standby. Jangan tugas jam 8 diselesaikan nanti dikumpulkannya jam 2 siang atau jam 3 siang, dan ini akan mempengaruhi nilai karena kami melihat ketepatan waktu pada saat kalian mengumpulkan nilai. Jadi itulah kriteria kenaikan ataupun kelulusan yang menjadi standar di SMK Insan Kreatif. 1 nilai teori, 2 nilai praktek, yang ketiga nilai sikap atau akhlak. Tentunya mudah-mudahan
walaupun dengan kondisi seperti ini, ya tetap semangat, dan Bapak yakin kalian akan sanggup semua ikuti kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh SMK Insan Kreatif. Barangkali ini dapat saya sampaikan selaku wakil kurikulum, dan mudah-mudahan tentunya kembali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga KBM bisa berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Waka Kurikulum, yakni Bapak Nafis Nurtubi SAG. Sebelum sambutan yang selanjutnya, saya ingatkan kepada kalian semua, pastikan kalian harus mengikuti MPLS online dengan baik dan sampai selesai. Karena bagi yang mengikuti MPLS online sampai selesai, akan ada hadiah menarik yang akan kalian dapatkan. Dan juga nanti akan ada tugas yang akan di-share oleh wali kelas kalian masing-masing. Dan jangan lupa di-subscribe dan di-like video di YouTube hari ini ataupun di Instagram. Dan juga jangan lupa kalian follow Instagram resmi dari SMK Insan Kreatif, yaitu @insankreatif_official, karena kalian akan mendapatkan berbagai informasi menarik di Instagram tersebut. Jadi wajib kalian follow Instagram resmi dari SMK Insan Kreatif. Untuk sambutan yang selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Waka Hubungan Industri kepada yang terhormat Bapak Septa Andriansyah SH, kami persilahkan. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita, jadilah kita generasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bersilaturahmi bersama di atau melalui online seperti saat ini. Anak-anakku sekalian, saya mendapatkan tugas dari Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri, di mana tugas ini merupakan amanah yang harus dijalankan. Salah satu tugas dari Wakahubin adalah melakukan kerjasama dengan dunia industri, perusahaan, ataupun berbagai instansi, dengan tujuan agar siswa-siswi dari SMK Insan Kreatif mendapatkan kesempatan untuk mencoba di dunia kerja yang sesungguhnya. Salah satunya adalah melalui praktek kerja industri atau biasa dikenal dengan PKL. Nah, inilah yang membedakan antara SMA dan SMK, di mana SMK seluruh siswanya wajib untuk melaksanakan PKL. Karena PKL ini merupakan gambaran bagi kalian untuk
nanti kalian terjun langsung di dunia industri ataupun instansi apabila kalian telah melaksanakan atau tamat dari SMK. Selain itu, hubungan industri juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar untuk melakukan atau mempersiapkan ujian-ujian bagi siswa SMK Insan Kreatif pada masa akhir sekolah, yaitu melaksanakan salah satunya adalah uji kompetensi. Ada 5 perusahaan yang bekerja sama dengan SMK Insan Kreatif dalam pelaksanaan uji kompetensi. Di antaranya adalah PT Astra Internasional Toyota Auto 2000 yang akan menguji pada jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Lalu ada Ahas Honda yang akan menguji pada jurusan TBSM, teknik sepeda motor. Lalu ada Bogor Teknologi atau BITEK yang akan menguji siswa di jurusan TKJ. Lalu ada multimedia di mana yang akan menguji dari Mega Suara TV. Selain itu, kita juga bekerja sama dengan PT Aksio dalam pembelajaran kelas industri di SMK Insan Kreatif. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, gambaran kecil sedikit dari peran dari hubungan industri yang saya jalankan dalam tugas dari sekolah. Mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berakhir sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di sekolah kebanggaan kita, sekolah SMK Insan Kreatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat bagi kalian yang sudah mendaftar ke SMK Insan Kreatif, dikarenakan SMK Insan Kreatif ini adalah mudah-mudahan menjadi pilihan yang tepat bagi kalian dalam memilih SMK. Itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Waka Hubungan Industri, yakni Bapak Septa Andriansyah SH. Peningkat acara yang selanjutnya yakni penyampaian materi yang pertama. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Yuli. Pada Dr. Yuli kami persilahkan. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang saya ucapkan kepada para siswa-siswi SMK Insan Kreatif. Selamat bergabung, selamat mengikuti MPLS. Perkenalkan, saya adalah Dr. Yuli Astuti yang bertugas di unit pelayanan kesehatan sekolah Insan Kreatif. UKS ini disediakan di sekolah Insan Kreatif adalah untuk memberikan pelayanan berupa promotif, preventif, dan kuratif. UKS ini sendiri telah ada di sekolah Insan Kreatif sebagai sarana untuk melengkapi pelayanan di Insan Kreatif. Para siswa sekalian, tahun ini memang dirasakan sangat berat ya untuk bagi dunia kesehatan karena kita tengah diuji dengan adanya wabah pandemi mengenai COVID-19. Mungkin para siswa sekalian telah memahami atau sedikit mengetahui mengenai virus COVID-19. COVID-19 ini sebenarnya merupakan varian dari virus coronavirus yang menyerang dari sistem saluran pencernaan sehingga memberikan rasa sesak pada manusia. Virus ini sendiri bisa dicegah dengan menjaga 3M yang sekarang telah dimaksimalkan menjadi 5M, yakni dari pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan, yang ketiga adalah menjaga jarak, dan sekarang dengan kasus yang sedang meningkat diharapkan mengurangi mobilitas serta mencegah kerumunan. Para siswa sekalian, untuk mendeteksi tentang adanya terkena virus COVID-19 yang sekarang sedang mewabah, itu diperlukan adalah pemeriksaan berupa swab antigen. Di mana pemeriksaan swab antigen ini dapat dilakukan pada saat 3 sampai 5 hari setelah ada gejala atau pada saat langsung setelah terpapar atau kontak dengan penderita. Gejala pada varian untuk COVID-19 ini yang pertama biasanya adalah batuk, pilek, kemudian juga demam yang lebih dari 39 derajat Celcius. Kemudian nanti baru disusul dengan rasa tidak nyaman di tenggorokan, kemudian akibatnya baru ada sesak. Namun selanjutnya, karena ada beberapa varian dari COVID-19 ini, dengan adanya varian Delta, sekarang lebih diserang pada sistem pencernaan, berupa rasa mual, nyeri ulu hati, dan bahkan disertai dengan diare. Namun jangan terlalu panik dulu ya siswa sekalian, karena terkadang kalau sudah dideteksi atau didiagnosa dia terkena COVID-19 langsung panik. Seharusnya jangan panik dulu. Kalau dia terdeteksi dengan positif, itu bisa dikategorikan apakah dia OTG, orang tanpa gejala, atau juga dengan bergejala ringan. Di sini yang akan saya sampaikan kepada para siswa-siswi sekalian, untuk menangani yang COVID dengan OTG atau gejala ringan adalah dengan isoman atau isolasi mandiri yang sekarang sedang banyak dilakukan oleh masyarakat. Isolasi mandiri yang perlu dilakukan oleh para penderita dengan COVID gejala ringan adalah mendeteksi deteksi yang paling hal yang paling dilakukan pada saat isoman adalah jangan lupa ya untuk selalu mengecek suhu
suhu adalah standar yang harus paling dilakukan pada saat isoman. Kemudian yang kedua adalah nadi. Kemudian RR atau respirasi rate, pernafasan, yang kemudian selain mendeteksi itu adalah saturasi oksigen. Itu adalah hal-hal dasar pada saat melakukan isoman. Dan saturasi oksigen ini bisa dicek sendiri oleh para penderita OTG atau penderita COVID dengan gejala ringan berupa dengan alat bernama oximetry. Oximetry ini adalah bentuknya seperti ini dan bisa diletakkan di jari, kemudian dipencet. Sini terlihat ya, kalau saturasinya masih di atas 94 masih aman. Jadi kalau untuk mengukur saturasi apakah kita perlu oksigen atau mulai merasa sesak adalah di bawah 94. Jadi diharapkan pada saat isolasi mandiri mempunyai alat untuk kegiatan sendiri dan juga jangan lupa lapor kepada petugas Satgas Covid-nya di RT atau RW setempat, karena bila membutuhkan untuk rujukan lebih lanjut bisa dibantu. Kemudian yang terakhir, isolasi mandiri ini dilakukan selama 1-14 hari, di mana gejala yang paling berat adalah deteksinya pada hari ke-7 sampai hari ke-10. Kalau telah melewati 14 hari, kemudian masih ada bergejala, itu bisa ditambah isomannya 3-5 hari. Dan kemudian baru dinyatakan sehat selesai masa isoma. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai COVID-19 dan pelaksanaan isolasi mandiri di rumah sebelum dilakukan rujukan ke tahap lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Yuli yang telah menyampaikan materi tentang COVID-19. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Yuli menambah wawasan kita tentang COVID-19 dan selalu menjaga protokol kesehatan. Semoga kita serta keluarga kita tercinta dijauhkan dari virus COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Untuk materi yang kedua, materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Hajah Nunung Nurjana AMD. Kepada Ibu Hajah Nunung Nurjana AMD kami persilahkan. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah pemberian bantuan antara konselor dengan konseling dengan tujuan untuk memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung agar
dapat memecahkan permasalahan. Jadi untuk itu kita akan tahu apa sih sebenarnya bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan di mana bagi siswa yang memerlukan bantuan tersebut baik secara individu maupun kelompok agar yang bersangkutan dapat jauh lebih bagus dalam permasalahan atau dalam mengatasi permasalahan. Untuk itu, di dalam kegiatan bila memang bila memang konseling memiliki permasalahan, otomatis dalam belajar, proses belajar di sini akan mengalami kesulitan sehingga tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Untuk apa tujuan bimbingan konseling bagi kita? Bimbingan konseling untuk membantu agar siswa mencapai perkembangan secara optimal sebagai makhluk sosial, makhluk pribadi, sebagai peserta didik. Untuk itu, dalam belajar mendapatkan kemampuan yang lebih maksimal. Kemudian kalau memang seperti itu, adakah pertanyaan? Atau memang kita sering bertimbul pertanyaan, kenapa sih BK itu diperlukan untuk di sekolah? Nah, itu tentunya sangat penting sekali. Karena kita di sini adalah sekolah kejuruan. Tentu agar kita tidak bisa atau tidak salah nanti mengambil keputusan. Mana pekerjaan, keahlian apa yang kita miliki. Kemudian kita terasah atau tidak. Atau memang kita bisa hanya untuk belajar tanpa ada tanpa ada paksaan. Nah, kita belajar dengan secara sadar sehingga hasil yang kita dapat tentunya dengan adanya BK bisa lebih maksimal. Nah, untuk itu sebagai individu atau makhluk sosial, agar di suatu hari nanti bisa mendapat hasil yang kita inginkan semua. Nah, pertanyaan berikut lagi akan muncul. Apa sih keuntungan, keunggulan bimbingan konseling di sekolah? Pertanyaan berikut lagi akan muncul. Tentu setiap individu memiliki potensi. Dalam potensi ini tentu perlu digali. Untuk itu perlunya bimbingan dan konseling di sekolah perlu untuk memberikan bantuan apakah yang bersangkutan dalam kegiatan belajarnya ini sudah maksimal, kemudian mengetahui kekurangannya. Kalau kelebihan otomatis nggak perlu disampaikan. Kelebihan setiap individu pasti memiliki kelebihan. Cuman kekurangannya ini. Untuk itu kekurangan ini perlu adanya bimbingan konseling sehingga kita bisa untuk teman ngobrol, tempat untuk bertukar pikiran, baik itu masalah secara pribadi maupun masalah dalam belajar maupun masalah
dalam kehidupan bermasyarakat. Ini tentu setiap permasalahan harus kita mencari penjelasan dan mencari solusi sehingga bagi seluruh siswa bisa belajar dengan penuh semangat dan penuh tanggung jawab tanpa beban. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kedudukan bimbingan konseling ini? Tentunya di dalam lingkungan sekolah kita. Bimbingan konseling dalam lingkungan sekolah kita tentu ini untuk memajukan siswa, di mana potensi siswa yang sudah ada terus untuk dipacu dan digali. Nah, sekarang siapa yang masuk? Siapa saja yang masuk untuk di bimbingan konseling? Semuanya, baik itu yang berprestasi atau maupun yang kurang berprestasi, itu tetap bisa mendapatkan bimbingan konseling. Untuk itu, bila kalian nanti suatu saat sudah masuk atau boleh saja di mana saja kalian, apa kondisi apapun, bisa kalian ngobrol dengan bertukar pikiran dengan konselor yang ada di sekolah. Dengan bimbingan konseling, kami sudah ada ruangannya, sudah ada guru-gurunya, itu ada beberapa orang guru-guru bimbingan konseling. Silahkan ngobrol untuk mencarikan solusi sehingga hasil yang kalian dapatkan suatu saat nanti bisa mendapat yang maksimal. Tentu yang diharapkan ini memuaskan, sehingga dalam proses belajar nanti kita lakukan dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Barangkali untuk penyampaian dari bimbingan konseling mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ketika kita tatap muka nanti bisa jauh lebih bersemangat lagi. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, belajar selalu berusaha. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Ibu Hajah Nunung Nurjana, AMD. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan bisa diterapkan di sekolah SMK Insan Kreatif. Ikuti aturan sekolah dengan baik dan tingkatkan kesadaran akan belajar online. Untuk acara yang terakhir, yakni pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum kalian menyaksikan video pengenalan lingkungan sekolah SMK Insan Kreatif, saya ingatkan kembali, kalian harus mengikuti MPLS online sampai akhir acara. Karena bagi kalian yang nonton sampai selesai akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Dan juga nanti akan ada tugas yang di-share oleh wali kelas kalian masing-masing. Jangan lupa kembali di subscribe live YouTube video hari ini dan juga di Instagram. Dan jangan lupa kembali saya ingatkan untuk follow Instagram akun resmi dari SMK Insan Kreatif di @insankreatif_official. Lalu untuk mengisi daftar hadir pada MPLS hari ini, jangan lupa di link bit.ly/PLSIK_H1. Saya ulangi, bit.ly/PLSIK_H1.
@H1. Nanti link tersebut akan di-share oleh wali kelas kalian masing-masing. Untuk acara yang terakhir yakni pengenalan lingkungan sekolah SMK Insan Kreatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Kreatif merupakan sekolah menengah kejuruan yang didirikan sejak tahun 2002 di bawah naungan Yayasan Al-Nur dengan siswa-siswi sebanyak 1.600 dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Gedung ini memiliki tanah seluas 10.200 meter persegi dengan jumlah kelas sebanyak 40 ruang. Pembina Yayasan Al-Nur, Dr. Randa Hajah Ida Farida Darwi MA. Kepala Sekolah SMK Insan Kreatif Haji Tubagus Nizomi MKom. SMK Insan Kreatif memiliki beberapa jurusan seperti teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, teknik elektronika industri, teknik komputer dan jaringan, ngopi mulu kayak tukang tenda, multimedia, halo, dan aksio kelas program. Mas Bib. Gua nggak ada gambarnya anjing. Kagak ada gambarnya ini, cowok. Linknya mana linknya? Chat anjing dangdutan. Woi, kopi dapat. Siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi. Dampak jelek. Raih prestasi untuk masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Dapat jelek. Ceng, bisik kucing. Dan selalu bangga dari SMK Indonesia. Yang belum absen bokep lu ya, link bokep. Tidak terlepas dari itu, Insan Kreatif juga menyediakan fasilitas yang unggul serta telah memenuhi standar pendidikan nasional. Tuhan apa belum sih anjing? Woi. Dan ini merupakan kepala program setiap jurusan. Udahan aja berapa, Pak? Woi, jaga kata-kata katanya dong. Boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus memilih SMK Insan Kreatif? Karena SMK Insan Kreatif itu mempersiapkan siswa yang unggul dalam iman dan takwa maupun juga ilmu pengetahuan dan teknologi. SMK bisa, intip beda, intip juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anjing, siapa yang login email tuh? Ayo dong, tanya kalian, Mod. berkarakter kuat, berdaya saing Bahasanya woi. mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa. SMK Insan Kreatif yang beralamatkan di Jalan Alnur, RT 04 RW 08, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan Kepala Sekolah Bapak Haji Tubagus Nizomi MKom. SMK Insan Kreatif memiliki bidang keahlian yang pertama teknologi dan rekayasa, yang kedua teknologi informasi dan komunikasi. Untuk yang pertama ada jurusan teknik kendaraan ringan otomotif dan teknik bisnis sepeda motor dengan Kepala Program Bapak Insinyur Prasito Halim. Yang kedua ada teknik elektronika industri dengan Kepala Program Bapak Muhammad Hudaya ST. Yang ketiga ada program teknik komputer dan informatika dengan Kepala Program Bapak Herianto Eskom. Ada teknik komputer dan jaringan dan multimedia dengan Bapak Gito Rolis Eskom. SMK Insan Kreatif berdiri pada tahun 18 Februari 2002 dengan memiliki visi terwujudnya peserta didik yang penuh kreatif dan unggul dalam pengembangan IMTAK dan IPTEK yang berwawasan lingkungan, serta menghasilkan lulusan berakhlak mulia, kompeten dalam memenuhi tuntutan dunia kerja dan masyarakat. Dengan misi yang pertama, menyiapkan insan yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengabdi dan membantu pemerintah dengan memberikan kesempatan belajar kepada anak usia sekolah. Yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan mutu dalam arti turut serta membantu pemerintah di bidang pendidikan. Yang keempat, menjamin kondisi lingkungan agar tertib, segar, bersih, indah, aman, dan nyaman. Yang kelima, meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah. Yang keenam, mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dengan berakhlakul karimah. Yang ketujuh, menumbuhkan jiwa kewirausahaan setiap peserta dididik agar dapat menciptakan lapangan kerja sendiri
Yang kedelapan, menyiapkan peserta didik untuk dapat mengisi lapangan kerja dan hidup bermasyarakat di lingkungan sendiri. Dan yang kesembilan, menyiapkan peserta didik yang memiliki daya saing dalam menghadapi era globalisasi. Untuk jumlah guru di SMK Insan Kreatif memiliki guru yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Untuk jumlah guru laki-laki ada 41 guru laki-laki, dan untuk guru perempuan berjumlah 20. Untuk jumlah staf laki-laki ada 20 staf laki-laki, dan staf perempuan ada 7 staf perempuan. Kemudian data keadaan siswa SMK Insan Kreatif, total keseluruhan ada 1.515 siswa. Terdiri dari laki-laki 1.321 siswa dan perempuan 194 siswa. Itu adalah profil dari SMK Insan Kreatif. Demikian MPLS hari pertama berjalan dengan lancar, dan jangan lupa follow Instagram akun resmi SMK Insan Kreatif @insankreatif_official, dan juga jangan lupa kalian mengikuti lomba dan kuis yang diadakan di Instagram SMK Insan Kreatif. Cara dan ketentuan lomba tersebut akan di-share oleh wali kelas kalian masing-masing. Tetap jaga kesehatan, sampai bertemu di MPLS esok hari. Terima kasih, sampai jumpa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Udah selesai ini. Potensi yang unggul berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarya.
bergerak terkuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat.